Assalamualaikum, selamat jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas mengenai bentuk akar. Mana bentuk akar yang akan kita munculkan di sini atau kita bahas di sini adalah mengenai definisi dari bentuk akar. Ya. Di buku pegangan kalian mungkin bentuk akar ini sudah dibahas atau definisi bentuk akar ini lebih dibahas pada halaman 9 hingga 15. Jadi bentuk akar itu adalah merupakan salah satu sifat dari bentuk eksponen dengan pangkatnya pecahan. Jadi dalam bentuk bakunya A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M, di mana M dan N-nya tidak boleh sama dengan 0. Bentuk akar ini dikenal juga dengan bentuk irasional, yang mana bentuk irasional adalah akar dari sebuah bilangan atau memuat sebuah bilangan yang angka di belakang komanya banyaknya tak terhingga namun tidak berulang. Di sini saya berikan contoh bentuk-bentuk akar atau irasional itu adalah akar 2. Kalian perhatikan akar 2 di sini angka desimal di belakang komanya itu adalah berulangnya tidak sama. Jadi angkanya sampai tak terhingga namun berulangnya tidak sama. Begitu juga akar 2, akar 5, akar 6, akar 10, akar 13, dan masih banyak lagi akar yang lainnya. Kemudian untuk lebih memahami, saya munculkan juga contoh yang mana yang namanya bukan bentuk akar atau rasional. Nah, di sini yang paling kecil dulu adalah akar 1. Akar 1 ini bukan bentuk akar meskipun penulisannya dalam akar, karena diperoleh dari akar 1 kuadrat adalah 1. Kemudian akar 4 juga bukan bentuk akar, karena akar dari 4 itu bisa kita uraikan menjadi akar 2 kuadrat, yaitu sama dengan 2. Begitu juga dengan akar 9, itu sama dengan akar dari 3 kuadrat, sama dengan 3. Akar 25 adalah akar dari 5 kuadrat, sama dengan 5. Dan akar dari 100 adalah akar dari 10 kuadrat, sama dengan 10. Lanjut, akar dari 2,25 adalah akar dari 1,5 pangkat 2, yaitu 1,5. Nah, sekarang akar 3 dari 27. Akar 3 dari 27 juga bukan bentuk akar, karena kita bisa uraikan akar 3 dari 27 itu adalah akar 3 dari 3 pangkat 3. Jadi akar 3 dari 3 pangkat 3. Jadi pangkat dengan indeks di bawah akar dalam akar itu sama, maka akan menghasilkan bilangan 3. Kemudian akar 4 dari 81 itu sama saja dengan akar 4 dari 3 pangkat 4. Ingat, pangkat dan indeks akar itu sama, maka hasilnya adalah tinggal angkanya saja, yaitu 3. Kemudian akar 6 dari 64 itu sama saja dengan akar 6 dari 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2. Lanjut, bagaimana menyatakan bentuk akar dalam pangkat pecahan paling sederhana? Jadi saya contohkan di sini adalah akar 3 dari 25. Akar 3 dari 25 bisa kita rubah bentuknya menjadi akar 3 dari 5 kuadrat, sehingga dibuat dalam bentuk pangkat pecahan menjadi 5 pangkat 2 per 3. Perhatikan yang menjadi pembilang itu adalah pangkatnya, yang menjadi penyebut adalah indeks dari akarnya. Lanjut, akar 5 dari 81. Akar 5 dari 81 bisa kita rubah atau kita uraikan penulisannya menjadi akar 5 dari 3 pangkat 4. Sehingga bentuknya dalam pangkat pecahan menjadi 3 pangkat 4 per
5. Kemudian berikutnya adalah akar 6 dari 8 pangkat 5. Akar 6 dari 2 pangkat 3, karena 8 itu kita rubah menjadi 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan kembali dengan 5. Ingat dalam sifat bentuk berpangkat, kalau bilangan pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya yang akan dikalikan, sehingga menjadi akar 6 dari 2 pangkat 15 sama dengan 2 pangkat 15 per 6. Kalau disederhanakan lagi menjadi 2 pangkat 5 per 2. Selanjutnya menyatakan dalam bentuk akar yang paling sederhana. Jadi bentuk akar kita bisa menyatakan dalam bentuk akar yang paling sederhana atau menyederhanakan bentuk akar. Saya ambil contoh di sini adalah akar buah bilangan, di mana salah satunya bukan akar. Jadi kita ambil yang bukan akar itu adalah angka 4, sehingga akar 12 itu adalah akar 4 kali 3. Akar 4 kali 3, akar 4 sendiri kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Jadi akar 2 pangkat 2 kali 3. Lanjut, akarnya kita pisah. Jadi sesuai dengan sifat akar yang mungkin ada di buku atau di lembaran informasi yang saya munculkan di LMS kalian, bahwa ada sifat akar A kali B itu akan dipisah menjadi akar A kali akar B, sehingga akar 2 kuadrat kali 3 dirubah menjadi akar 2 kuadrat dikali akar 3. Sementara akar 2 kuadrat itu adalah 2, maka hasilnya akar 12 tadi adalah 2 akar 3. Selanjutnya akar 3 dari 500 kita rubah menjadi akar 3 dari 125 kali 4. Ya. Kemudian kenapa dipilih 125? Jadi salah satu angka yang ada di sini adalah bilangan pangkat 3. Kenapa bilangan pangkat 3? Karena soalnya indeksnya adalah 3. Maka kita ambil bilangan pangkat 3 yang di sini yang dipakai adalah 125. Sehingga akar 3 kali 125 kali akar 3 dari 125 kali 4 menjadi akar 3 dari 5 pangkat 3 kali 4. Lanjut, dipisah akarnya menjadi jadi akar 3 dari 5 pangkat 3 berubah menjadi angka 5. Kemudian akar 3 dari 4 tetap, sehingga bentuk dari akar 3 dari 500 adalah 5 akar 3 dari 4. Contoh berikutnya adalah akar 5 dari 96. Nah, akar 5 dari 96 kita ambil di sini, salah satunya adalah bilangan yang berpangkat 5. Kenapa? Karena indeks akar itu adalah 5. Maka diperoleh akar 5 kali 32 kali akar 5 dari 32 kali 3. Kemudian akar 5 dari 32 itu kita rubah menjadi 2 pangkat 5 kali 3. Nah, lanjut kita pisah akarnya. Jadi akar 5 dari 2 pangkat 5 kali akar 5 dari 3. Sehingga hasil akhirnya menjadi 2 akar 5 dari 3. Akar 3 dari 16 per 81. Ya, jadi akar 3 dari 16 itu kita rubah angkanya menjadi 8 kali 2. Kenapa diambil 8? Karena ini adalah bilangan berpangkat 3. Ya. Kemudian 81 kita ambil ada 27 kali 3. Ya, diambil 27 karena ini akan menjadi bilangan berpangkat 3. Oke. Akar 3 dari 8-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 3 kali 2. Kemudian per 27-nya kita rubah menjadi 3 pangkat 3 kali 3. Lanjut. Akarnya kita pisah. Jadi akar 3 dari 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 kali akar 3 dari 2 per 3. Lanjut. Pada bentuk pecahan. Jadi akarnya juga dipisah, sebagai ada di bagian pembilang, ada di bagian
penyebut. Sehingga menjadi akar 3 dari 2 pangkat 3 per akar 3 dari 3 pangkat 3 kali akar 3 dari 2 per 3. Dan hasil akhirnya adalah 2 per 3 dari akar 3, 2 per 3. Jadi 2 per 3 akar 3 dari 2 per 3. Lanjut. Yang kedua adalah menentukan hasil dari operasi hitung dari bentuk akar. Ya, nomor 1 kita ambil di sini adalah 4 akar 3 ditambah 3 akar 12 dikurangi 2 per 3 akar 27 ditambah akar 75 dikurangi 2 akar 48. Kita akan rubah satu persatu atau kita akan uraikan satu persatu. 4 akar 3 adalah yang paling sederhana. Kemudian 3 kali akar 12 dirubah menjadi akar 4 kali 3. Kemudian 2 per 3 kurangi 2 per 3. Akar 27 dirubah menjadi akar 9 kali 3. Lanjut, akar 75 dirubah menjadi akar 25 kali 3. Kemudian 2 kali akar 48 dirubah menjadi akar 16 kali 3. Selanjutnya, jadi akar 4, akar 3 ditambah, yang tadi di akar 12 ada 4 akar 4 kali 3. Akar 4-nya berubah menjadi 2, sehingga 3 kali 2 akar 3 dikurangi 2 per 3. Nah, di 27 tadi ada akar 9 kali 3. Akar 9-nya kita rubah menjadi 3, sehingga diperoleh 2 per 3 kali 3. Kemudian di akar 75 berubah menjadi akar 25 kali 3. Akar 25-nya berubah menjadi 5, hingga 5 akar 3. Kemudian di akar 48 adalah berubah menjadi akar 16 kali 3. Sehingga akar 16-nya kita rubah menjadi 4 akar 3. Jadi akar 48-nya berubah menjadi 4 akar 3. Kemudian kita kalikan dengan koefisien yang berada di depannya. Maka akan menghasilkan 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangi 2 per 3 kali 3 itu sama saja dengan 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 dikurangi 8 akar 3. Lanjut. Karena semua bilangan akarnya itu adalah akar 3, maka koefisien yang di depan-depannya kita operasikan langsung. Jadi 4 tambah 6 kurangi 2 tambah 5 kurangi 8. Akar 3 di belakang kita jadikan sebagai satu saja. Sehingga hasilnya menjadi 5 akar 3. Contoh 2. Ya. Di sini contoh 2, 5 plus akar 50 tambah 2 plus akar 18 dikurangi 7 kurangi akar 32. Jadi yang angka-angka semua yaitu angka 5, 2, min 7. Kita tulis tersendiri. Kemudian akar 50 rubah menjadi akar 25 kali 2. Akar 18 berubah menjadi akar 9 kali 2. Akar 16, akar 32 berubah menjadi akar 16 kali 2. Tandanya berubah menjadi plus karena di sini adalah min kali min akar 32. Sehingga berubah menjadi plus akar 32 dijabarkan menjadi akar 16 kali 2. Oke. Nah, 5 tambah 2 kurangi 7 adalah 0. Yang bersisa 5 akar 2 plus 3 akar 2 plus 4 akar 2. Ingat, bilangan akarnya adalah 2 semua, sehingga koefisien-koefisien di depannya kita tinggal tulis, yaitu 5 tambah 3 tambah 4 menghasilkan 12 akar 2. Lanjut. Contoh yang ketiga, yaitu akar 3 kali 4 akar 6 dikurangi akar 12. Ini kita akan jabarkan sifat distributif pada pengurangan.
Oke, kita lanjutkan contoh 3. Menentukan hasil operasi hitung dari bentuk akar. Ya, contoh 3, akar 3 kali 4 akar 6 dikurangi akar 12. Kita akan menguraikan sifat distribusi perkalian pada pengurangan. Oke, jadi akar 3 dikali dengan 4 akar 6. Ya, jadi akar 3-nya masuk ke dalam akar, bergabung dengan 6, kemudian angka 4-nya di luar, kemudian akar 3 kali dengan akar 12, jadi semuanya dalam bentuk akar sehingga masuk ke dalam akar semua menjadi 3 akar 3 kali 12. Lanjut. Nah, kemudian di dalam akar tadi 3 kali 6 itu akan kita rubah menjadi 3 kali 3 kali 2. Kemudian di dalam akar 3 kali 12 kita rubah menjadi 3 kali 3 kali 4. Oke. Nah, sekarang kita lihat akar 3 kali 3 itu sama dengan akar 9, di mana akar 9 itu sama dengan 3, sehingga hasil akhirnya menjadi 4 kali 3. Kemudian 3 kali 3 kali 4. 3 kali 3 adalah 9, akar 9 3, kemudian akar 4 adalah 2, sehingga hasil akhirnya menjadi 12 akar 2 dikurangi 6. Contoh 4. 2 akar 3 dikurangi 3 dikali 1 plus akar 3. Kita kalikan 1 per 1. 2 akar 3 kali 1, ya. Kemudian min 3 kali 1. Kemudian 2 akar 3 kali akar 3. Maka kita langsung kalikan akar dengan akar digabung jadi 1 langsung. Kemudian min 3 kali plus akar 3, hasilnya menjadi min 3 akar 3. Ya. 2 kali 1 tadi menjadi 2 akar 3 kurangi 3. Ya, di 2 kali akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3, sehingga hasilnya 2 kali 3 dikurangi 3 akar 3. Oke, lanjut. Yang angka dengan angka biasa yaitu min 3 plus 6. Saya tulis di depan. Kemudian yang sama angka di bawah akarnya itu adalah akar 3. Angka 2-nya sebagai koefisien dan min 3 sebagai koefisiennya saya tulis jadi 1. Ya, menjadi min 3 plus 6 ditambah 2 kurangi 3 akar 3. Ini akan menghasilkan 3 min akar 3. Jadi 2 kurang 3 itu adalah min 1. Min 1 biasanya tidak ditulis satunya, ditulis hanya minnya saja. Oke, lanjut contoh berikutnya adalah contoh yang kelima. 3 akar 2 ditambah 2 akar 3 kali 3 akar 2 dikurangi 2 akar 3. Nah, bentuk ini adalah perkalian dua suku dengan perkalian sekawannya. Kenapa dikatakan perkalian sekawan? Karena angka ini sama bentuknya, cuman berbeda di tanda, yaitu tanda plus sama tanda min. Sehingga kita kalikan 1 per 1, ya, akan menjadi 3 akar 2 kali 3 akar 2. Kemudian tambah 2 akar 3 kali 3 akar 2. Kemudian yang berikutnya 3 akar 2 kali min 2 akar 3. Ini berlaku sifat komutatif, maka boleh ditulis min 2 akar 3 kali 3 akar 2. Terakhir, plus 3 akar 2 kali min 2 akar 3. Ya, sama. Boleh ditulis dalam komutatifnya min 2 akar 3 karena plus kali min ya menjadi min 2 akar 3 kali 2 akar 3. Lanjut. Oke. 3 akar 2 kali 3 akar 2 bisa ditulis atau disingkat penulisannya menjadi 3 akar 2 pangkat 2. Kemudian 2 akar 3 kali 3 akar 2 itu sama saja dengan 2 kali 3 akar 3 kali akar 2 akan menghasilkan plus 6 akar 6. Kemudian yang min 2 akar 3 kali 3 akar 2 sama dengan min 2 kali 3 adalah min 6, akar 3 kali akar 2 adalah 6, menjadi min 6 akar 6. Jadi plus 6 akar 6 kurangi 6 akar 6 akan menjadi 0. Sehingga yang bersisa bagian belakang kita tulis
karena 2 akar 3 kali 2 akar 3, maka kita menyingkat tulisannya menjadi 2 akar 3 dikuadratkan. Oke, 2 akar 3 ini dikurung, dikuadratkan. Ini artinya kalikan kedua-duanya. 3 dikuadratkan dua-duanya. 3-nya dikuadratkan, akar 2-nya dikuadratkan. Jadi 3 kuadrat kali akar 2 kuadrat sama dengan 2 akar 3 dikuadratkan, berarti 2 dikuadratkan, akar 3 pun dikuadratkan. Sehingga hasilnya menjadi 9 kali 2, ya. 9 dari 3 kuadrat, akar 2 menjadi 2, jadi 9 kali 2. Kemudian 4 kali 3, 4 dari 2 kuadrat, akar 3 dikuadratkan jadi 3, sehingga hasilnya 18 kurangi 12, yaitu 6. Lanjut, contoh 6. 3 akar 2 dikurangi akar 5 dikali 2, akar 2 tambah akar 5. Oke, satu persatu kita kalikan. 3 akar 2 kali akar 2 min akar 5 kali akar 2, kemudian plus 3 akar 2 kali akar 5, kemudian min akar 5 kali akar 5. Oke, menjadi 3 akar 2 kali, jadi akarnya digabung. 3 akar 2 kali 2 dikurangi akar 5 kali 2, gabung akarnya, tambah 3 kali akar 2 kali 5 dikurangi akar 5 kali 5. Nah, kemudian 3 akar 2 kali 2, jadi akar 4 itu adalah 2, sehingga menjadi 3 kali 2. Kemudian min akar 10 tambah 3 akar 10 dikurangi akar 5 kali 5, yaitu 5. Maka hasilnya menjadi 6 dikurangi 5, jadi yang angka sama angka. Kemudian yang angka di bawah akar itu sama, yaitu akar 10, maka koefisiennya kita gabung, min 1 ditambah 3. Sehingga hasil akhirnya menjadi 1 plus 2 akar 10. Menentukan akar dari bentuk akar. Jadi akar dari bentuk akar, karena contoh 1 ini adalah bentuk akar tapi di bawah akar lagi. Nah, maka artinya kita akan mencari sebuah angka, 2 buah angka, kalau dijumlahkan hasilnya 5, dikalikan hasilnya 6. Ternyata angka itu adalah 3 ditambah 2 dan 3 kali 2. Sehingga akar dari akar 5 plus 2 akar 6 itu adalah akar 3 ditambah akar 2. Tinggal ditarik akar dari angka-angka ini. Kemudian contoh kedua. Akar 6 dikurangi 2 akar 5. Ya. Oke, kita cari 2 angka, dijumlahkan 6 dikalikan 5. Ternyata angka itu adalah 5 tambah 1 dan 5 kali 1. Sehingga hasil akhirnya menjadi akar 5 dikurangi, tanda kurangnya ada di sini, dikurangi akar 1, karena akar 1 adalah 1. Gitu, singkat saja penulisannya menjadi sederhana, akar 5 kurangi 1. Pada pengurangan, angka yang lebih besar harus di depan, karena pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian contoh yang ketiga, akar 9 plus akar 80. Perlu diperhatikan di sini, kalau dari contoh 1 dan 2 tadi sudah ketulis angka 2 di depannya. Angka 2 maksudnya ini adalah bentuk baku dari bentuk akar di bawah akar. Sehingga akar 80 kita rubah menjadi bentuk bakunya, akan muncul angka 2 di depannya. Bagaimana cara memunculkan angka 2? Angka 2 itu kita 80 itu kita rubah supaya menjadi sebuah angka yang ada koefisiennya 2. Koefisien 2 diperoleh dari mana? Dari akar 4. Sehingga angka 80 harus kita bagi menjadi 4. Sehingga akar 80 itu adalah perkalian dari 4 kali 20. Oke. Lanjut. Nah, sehingga bentuknya kita pisah akar 4 kali akar 20. Maka bentuknya menjadi 9 plus akar 4 kita rubah menjadi 2 akar 20. Nah, disinilah yang harus
kita cari dua angka kalau dijumlahkan 9 dikalikan 20. Ternyata angka itu adalah 5 plus 4 dan 5 kali 4. Sehingga hasil akhirnya adalah akar 5 ditambah akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Kemudian masih ada lagi contohnya adalah contoh 4. Ya, di contoh 4 masih sama dengan contoh 3 tadi bahwa belum tertera koefisien 2 di depan akar 48. Nah, sekarang kita rubah. Sehingga akar 8 dikurangi supaya koefisien 2 keluar, maka angka 48 itu kita bagi dengan 4, maka diperoleh adalah 4 kali 12. Sehingga diperoleh akar 8 dikurangi akar 4 kali 12 menjadi akar 8 dikurangi 2 akar 12. Nah, dari sini kita akan mencari dua angka yang kalau dijumlahkan 8 pada saat dikalikan 12, ternyata angka itu adalah 6 dan 2. Maka hasilnya adalah akar 6 dikurangi akar 2. Contoh berikutnya adalah contoh 5. Oke, pada contoh 5, koefisien pada soalnya sudah ada, tetapi bukan 2, melainkan 6. Nah, kalau dia bukan 2 seperti ini, maka kita akan bagi supaya menjadi 2. 6 dibagi berapa supaya menjadi 2? Nah, 6 itu adalah dibagi 3, sehingga 6 kita rubah menjadi 2 kali 3. Nah, koefisien 3 ini akan kita rubah dalam bentuk akar. Ternyata koefisien 3 itu adalah hasil akar dari 9. Nah, setelah akar dikalikan akar, maka bisa kita lakukan operasi perkalian, satukan akarnya menjadi 12 kurangi 2 akar 9 kali 3. Ya, jadi 12 kurangi akar 27. Nah, dari sini kita bisa mencari dua bilangan yang kalau dijumlahkan 12, tetapi pada saat dikalikan 27. Sehingga diperoleh angkanya adalah 9 dan 3. Maka hasil akhirnya adalah akar 9 dikurangi akar 3. Akar 9 itu sendiri adalah 3, sehingga menjadi 3 dikurangi akar 3. Oke, sekian. Selamat belajar. Ingat protokol kesehatan dalam segala aktivitas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.